kemudian angka kematian dihilangkan, kenapa tidak dihentikan saja pendataan? Toh kalau kita sudah tidak mendata, maka pada saat itu tidak ada lagi data warga yang terpapar COVID. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu aktual. Sobat sekalian, edisi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan COVID yang belakangan ini oleh berbagai kalangan memandang bahwa semakin tidak terarah, bahkan semakin ngaco. Sobat sekalian, seperti yang kita alami sekarang ini, pemerintah kembali memberlakukan perpanjangan PPKM, yaitu akan berlaku sampai tanggal 16. Ada banyak kalangan yang kemudian bertanya, bahkan meskipun itu agak bercanda dan macam-macam gitu ya, kenapa kemudian perpanjangan itu berlaku sampai tanggal 16, bukan sampai tanggal 17, atau bukan sampai tanggal 31 saja, supaya kemudian kalau memang motivasinya menghindari kerumunan. Walau saya sendiri sebenarnya sudah berusaha mencari sumber-sumber apa sih sebenarnya basis argumentasi yang dibangun pemerintah sampai kemudian muncul keputusan itu berada pada pilihannya adalah angka 16. Apakah ada pada tanggal 16 itu adalah tanggal yang baik atau tanggal setelahnya itu adalah tanggal yang tidak baik? Walau yang jelas bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa PPKM akan berlaku sampai perpanjangannya itu adalah sampai tanggal 16. Sobat sekalian, kita tidak akan membahas soal ada angka tanggal yang baik dan kurang baik gitu ya. Kita tidak akan membahas itu. Tapi yang kita akan bahas adalah justru memang hampir mirip gitu ya, yaitu adalah angka keramat. Apa itu? Yaitu adalah angka keramat yang kita maksud adalah angka kematian warga yang terpapar COVID-19 selama ini ternyata tidak lagi digunakan oleh pemerintah sebagai basis data atau indikator dalam proses penyusunan kebijakan untuk penanganan COVID-19. Walau kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi yang pasti bahwa keputusan pemerintah menghilangkan atau mencabut tidak lagi atau bahasa sederhananya tidak lagi menjadikan indikator kematian warga sebagai bagian dari indikator dalam pengambilan keputusan, ini kemudian mengundang reaksi publik. Bahkan terutama di kalangan epidemiologi sendiri, itu kemudian mempertanyakan ada apa sebenarnya motif dibalik kebijakan pemerintah menghilangkan indikator tersebut. Bahkan dipandang bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang paling ngaco dan tidak bisa diterima oleh nalar akal yang sehat, gitu ya, nalar yang sehat. Walau kecuali mungkin kalau nalar yang lain gitu ya. Tapi yang pasti bahwa kebijakan ini mengundang reaksi dan beberapa epidemiologi kemudian memandang bahwa ini adalah kebijakan yang paling kacau. Karena pertanyaan sederhananya adalah bagaimana mungkin sebuah kebijakan akan keluar untuk hal yang tepat dalam hal penanganan COVID kalau kemudian ternyata angka kematian itu tidak dijadikan lagi sebagai bagian dari basis data. Kecuali kalau kebijakan itu kita buat dan kita yakin bahwa sumber dari kebijakan itu adalah bukan bukti, bukan data, tapi mimpi belaka. Ya. Itu yang kita tidak tahu. Walau padahal kita juga semua tahu bahwa sebuah kebijakan yang kuat adalah kebijakan itu lagi-lagi berbasis bukti, berbasis data. Itu yang harus kita lakukan. Yang lain juga memang karena dalam kajian epidemiologi, para epidemiologi semuanya menjelaskan bahwa untuk penanganan COVID harusnya dilihat pada proses upaya pemantauan dari awal sampai akhir. Dan akhir itu yang disebut bahwa angka kematian. Bahkan untuk menentukan apakah kualifikasi virus tersebut, kualifikasi situasi sekarang ini berada pada situasi darurat, situasi tidak darurat, atau apapun namanya, itu adalah berada pada basis datanya implikasi atas virus tersebut. Berapa orang yang terpapar, yaitu adalah sebagai data pemantauan awal, lalu kemudian akhirnya adalah implikasinya berapa orang yang disebabkan atas virus tersebut, kemudian akhirnya meninggal. Ini harus dilihat, sehingga kemudian akan melahirkan sebuah kebijakan. Tapi kemudian karena serta-merta,
indikator ini dihilangkan, maka angka kematian ini, maka akhirnya banyak publik kemudian menjadi semakin sanksi atas keseriusan pemerintah dalam hal penanganan COVID. Apakah betul serius atau ada motivasi lain? Sampai Anda yang bercanda, kenapa tidak semua saja kalau kemudian angka kematian dihilangkan, kenapa tidak dihentikan saja pendataan? Toh kalau kita sudah tidak mendata, maka pada saat itu tidak ada lagi data warga yang terpapar COVID. Saya mau istilahkan kalau itu dilakukan adalah antara ada dan tiada. Fakta ada warga yang terpapar COVID, tapi dalam data tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sudah dihentikan pendataan. Tapi itu adalah logika yang nyeleneh, gitu ya. Sekali lagi, sebagai warga negara, tentu kita berharap negara hadir dalam penanganan COVID ini, dan hadirnya negara adalah itu serius yang dibuktikan dengan sebuah kebijakan yang kuat. Dan kuatnya kebijakan adalah berbasis bukti, berbasis data, termasuk sebenarnya adalah angka kematian. Sobat sekalian, selama ini sebenarnya pemerintah sudah menggunakan ada beberapa variabel dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal penentuan untuk menyatakan bahwa apakah yang diambil adalah PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM level 4 atau level 3. Misalnya kita lihat misalnya seperti yang kita kutip di beberapa sumber gitu ya, saya ingin membacakan misalnya gini. Misalnya kalau kita lihat gini, saya mencatat saya kutip di Tempo bahwa untuk penentuan level pemerintah sebenarnya selama ini sudah menggunakan ada paling tiga, misalnya level 4 gitu ya, itu menggunakan indikator paling tidak 3. Satu adalah misalnya akan menyebut bahwa bila mana dalam 1 minggu itu angka yang terkonfirmasi warga terpapar COVID itu lebih dari 150 orang per 100.000 jumlah penduduk dalam 1 minggu. Jadi saya ulangi ya. Indikator pertama adalah berapa jumlah warga yang terpapar COVID yang dinyatakan positif gitu ya. Dalam data itu disebutkan bahwa per dalam 1 minggu data yang terkonfirmasi adalah mencapai 150 warga per 100.000 jumlah penduduk. Jadi kalau kita hitung itu misalnya dalam 100 yang terpapar dibandingkan dengan versinya adalah 150. Dalam 1 minggu 150.000 jumlah penduduk gitu ya. 100.000 jumlah penduduk. Itu adalah yang positif. Yang kedua adalah kita lihat indikator yang sudah digunakan pemerintah adalah untuk level 4 ya. Itu adalah angka pada yang rawat inap di rumah sakit. Yaitu adalah 30 orang per 100.000 jumlah penduduk yang rawat inap gitu ya. Nah, makanya yang heran kemarin bahkan dinyatakan sebagai PPKM darurat karena uncontrol, bukan lagi rawat inap gitu, tapi bahkan sudah membuat di lapangan rumah sakit darurat gitu ya. Yang ketiga adalah, nah ini yang menarik, angka ketiga adalah angka kematian. Jadi ini kalau orang epidemiologi menyebut bahwa ini adalah pada pemantauan akhir yang menentukan gitu ya. Angka kematian akibat COVID lebih dari 5 orang per 100.000. Jadi kalau di situ ya angkanya per 100.000 penduduk dalam satu daerah dalam 1 minggu itu. Itu yang terjadi untuk level 4. Level 3 adalah kita akan lihat pada level 3 itu adalah terkonfirmasi positif jadi sama gitu ya. Hanya jumlah yang berbeda. Terkonfirmasi positif COVID itu adalah antara 50 sampai 100 orang untuk per 100.000 jumlah penduduk. Lalu kemudian yang kedua adalah sama, rawat inapnya adalah 10 sampai 30 orang per 100.000 jumlah penduduk. Ya, kita tinggal bandingkan gitu ya. Ini adalah angka yang kita lihat rata-rata perbandingan versi itu ya. Lalu kemudian angka kematiannya, nah kalau level 3, angka kematian adalah antara 2 sampai 5 orang per 100. Jadi kalau tadi adalah di level 4 gitu ya, itu adalah angka kematian yang berada pada lebih dari 5 orang, maka sekarang adalah antara berada pada 2 sampai 5 per 100.000 jumlah penduduk. Itu kemarin indikator yang digunakan. Hanya saja kemudian tiba-tiba melalui Pak Luhut gitu ya, Panjaitan gitu ya. Jadi Pak Luhut saya nggak ngerti juga ini menteri ya dia kembali lebih aktif lagi menangani soal COVID gitu ya. Harusnya dibuat saja menteri khusus untuk COVID gitu loh. Karena justru sekarang ini yang kita tunggu dalam undang-undang sebenarnya justru yang harus tampil sekarang adalah Menteri Kesehatan. Tapi nggak tahu Menteri Kesehatan kemana gitu ya. Ini juga menjadi tanda tanya bagi publik seperti apa yang terjadi sekarang ini gitu. Tapi sudahlah, ini sekarang sudah ini yang jelas bahwa pemerintah melalui Pak Luhut sudah menjelaskan bahwa ternyata khusus yang berkaitan dengan angka
kematian tidak lagi dijadikan sebagai bagian dari indikator dalam penentuan kebijakan. Termau level 4, level 3 itu sudah tidak berlaku lagi. Apa argumentasi yang dibangun pemerintah? Ternyata sederhana. Hanya karena memandang bahwa selama ini sistem pendataan jumlah warga yang terpapar COVID lalu kemudian meninggal itu ada missing. Ada banyak kesalahan data gitu ya. Jadi walau saya nggak tahu juga kenapa sampai kemudian ada kesalahan data warga yang meninggal, padahal sebenarnya kan orang yang meninggal tidak ada yang hidup kembali. Jadi jumlah orang yang meninggal kan pasti gitu ya. Yang ada itu adalah orang yang hidup pasti akan meninggal. Tapi orang yang hidup, orang yang meninggal, nggak mungkin dia akan hidup kembali. Jadi tidak akan menjadi tanda tanya kalau banyak data yang missing gitu loh. Kita memang pernah mendapatkan informasi bahwa ada warga yang dikabarkan meninggal, ternyata tidak meninggal. Itu bukan karena yang bersangkutan sudah meninggal hidup kembali, tapi karena ada salah data, salah nama gitu. Tapi faktanya ada orang meninggal dan bukan yang bersangkutan yang meninggal ditulis sebagai dia meninggal. Jadi bukan di situ persoalannya. Hal lain yang sebenarnya adalah yang disoroti oleh publik, kalau ternyata benar yang salah selama ini adalah sistem pendataan dan memang ini adalah persoalan besar di Republik kita, kenapa kemudian justru dikeluarkan bagian dari indikator? Yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini adalah bukan menghilangkan sistem pendataan ini, bukan menghilangkan indikator kematian sebagai bagian dari indikator sebenarnya dalam mengambil keputusan, tapi yang dilakukan adalah yang didesak publik justru segera membenahi sistem pendataan. Bagaimana kemudian memastikan bahwa angka warga yang terpapar COVID meninggal itu benar adanya, terverifikasi, valid gitu ya, karena ini kemudian akan bagian dari proses untuk menunjang pengambilan keputusan yang lebih tepat. Menghilangkan indikator angka kematian justru membuat semakin kabur. Ada saja kalau tidak valid menjadi kabur, istilahnya sampah keluar sampah, maka yang harus diproduksi adalah dipastikan data itu valid. Itulah yang kemudian disebut kekuatan kebijakan adalah itu berada pada basis bukti. Sehingga yang kita berharap sebenarnya adalah bukan menghilangkan. Tapi itulah lagi-lagi terjadi. Sehingga kemudian banyak kalangan, terutama dari kalangan epidemiologi, menilai bahwa kebijakan pemerintah sekarang ini benar-benar ngaco. Gitu ya. Karena dilihat bahwa pertanyaannya, apa sebenarnya motivasi sampai kemudian mengeluarkan? Padahal ini adalah hal yang paling mendasar yang harus ada dalam proses pengambilan kebijakan. Sobat sekalian, soal penanganan COVID sebenarnya memang dari awal ada banyak menimbulkan reaksi yang negatif, yang kurang baik di publik. Ini harus kita sadari. Bahkan kalau kita semua masih ingat, pada saat awal COVID masuk, justru sempat ada trending hashtag. Yaitu adalah, kalau masih ingat, hashtagnya adalah terserah. Gitu ya. Itu kita lihat. Kenapa? Karena memang publik melihat pada saat itu bahwa seolah-olah kita akan dibawa pada medan pertempuran itu dengan bagaimana masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Karena kita tidak lihat bagaimana seorang yang kita silakan di channel ini adalah seorang panglima mengkonsolidasi kekuatan perang untuk kemudian bersama-sama bergerak melawan virus kalau kita maknai sebagai peperangan. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Bahkan semakin ke sini semakin bergeser, kita lihat ketika keluar PPKM apa yang terjadi. Bahkan banyak yang menyebut ini adalah kebijakan akal-akalan yang semakin mempersulit warga sendiri, tapi kemudian surga bagi tenaga asing. Bahkan masuk PPKM juga seperti demikian. Yang sekarang ini masih berlaku PPKM, tapi kemudian tenaga asing bisa keluar, bisa bebas masuk ke wilayah kita. Walau tapi yang pasti adalah berkaitan dengan ini sebenarnya adalah ada harapan yang kita sebenarnya bisa desakan gitu ya. Bukan untuk kemudian saling mengkritik, untuk kemudian menjatuhkan sesuatu gitu ya. Tapi yang kita berharap antar institusi negara bergerak berdasarkan fungsinya untuk mengevaluasi penanganan COVID yang sudah masuk pada tahun kedua ini, tapi kemudian tidak memperlihatkan grafik yang lebih baik dibanding dengan negara lain, gitu ya. Kita berharap sebenarnya adalah poin pertama yang harus kita desakan adalah sikap responsif dari lembaga negara, yaitu adalah lembaga tinggi kita yang bernama institusi DPR. DPR dibentuk dalam kerangka untuk bagaimana mengawasi pemerintahan agar on the track, berjalan pada rel yang baik, termasuk dalam hal penanganan COVID. Betul ini adalah situasi darurat, maka menjadi otoritas penuh berada pada lembaga itu adalah pemerintah.
Tapi bukan berarti kewenangan DPR direduksi untuk tidak bisa mengawasi. Dan fungsi pengawasan DPR justru harusnya jauh lebih kuat karena ini adalah berkaitan pada keselamatan publik.